kita Aryo, soal susu ikan ini kan terus menjadi pertanyaan di kepala kita. Betul. Apalagi kepalanya Aryo yang kayak emang gimana. Makanya kita langsung aja datangkan seseorang yang bisa kita tanya. Seperti biasa. Yeah. Siapa lagi kalau bukan Mas Uyung. Halo, Mas selamat Uyung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, nama saya. Akhirnya ya Mas, kembali lagi ke Detik Pagi setelah aku nontonin Detik Sore, mukanya Mas Uyung mulu ya. Betul, Mas Uyung tuh bilang kayak, iya kita pernah ketemu terakhir waktu kamu Detik. Ya aku Detik tahun lalu, Detik Pagi, berarti dia. Kalau Mas Uyung mah, wah dari awal Detik Pagi ada, beliau sudah Beliau, aktif sekali di sini, ngomongin betul. banyak hal. Ya kali ini Mas Uyung, Ya. kita tuh lagi ramai banget ya. Ih. Kemudian ketika disampaikan, aku baca dari Instagramnya Detik gitu ya. Ada yang bilang kalau si program makan gratis itu susunya diganti pakai susu ikan. Kan aku sempat kaget, susu ikan. Pertama kali nih gue denger. Emang ikan ada susunya gitu Tapi kan? itu menghasilkan susu. Nah, coba kita dengerin dulu. Iya. Jadi sebenarnya susu ikan tuh kayak gimana sih Mas Uyung? Ya itu yang pertama kali orang tergeliti itu kan nggak kebayang gitu Pak. Emangnya ikan menghasilkan susu gitu Iya, kan bener. nggak kebayang. Iya. Cuman sebenarnya istilah susu yang susu yang semacam itu tuh nggak asing-asing amat sih. Kita kan sebelumnya juga familiar dengan namanya susu kedelai, susu Iya. oat segala macam kayak Iya. gitu. Emang kedelai menghasilkan punya kelenjar susu kan nggak juga gitu kan. Yes. Jadi sebenarnya nggak aneh-aneh amat gitu, nggak yang baru-baru amat kayak gitu. Namanya juga istilah awam gitu kan, beda sama istilah teknis di teknologi pangan kayak gitu. Ya. Jadi kalau dibilang susu ikan, apakah itu dihasilkan oleh kelenjar susunya ikan tidak termasuk binatang yang menyusui, jadi Iya. tidak Iya. dihasilkan seperti itu. Nah itu asalnya dari pengolahan ikan, diambil proteinnya, diolah sedemikian rupa jadi minuman yang seperti susu kayak gitulah intinya. Kayak gitu. Bentar, berarti itu sebenarnya kayak ibaratnya ekstrak atau kayak sari gitu kali ya? Istilah teknisnya hidrolisat protein ikan HPI. Wah. Hidrolisat Iya. protein ikan. Oke. Jadi sebenarnya protein yang terkandung dalam ikan tetap Diambil, ada ya. di susu tersebut ya. Ya Tapi memang sarinya ikan gitu lah sarinya. tapi ikan. secara tampilan dia Rasa rasa dan tampilan tuh appealing gak sih Mas? Aku sih belum pernah mencoba ya, tapi kalau misalnya udah diolah kan sebenarnya bisa request ya? sesuai kira mau rasa vanila kayak apa gitu kan tinggal disesuaikan aja kan orang cuma butuh proteinnya kayak gitu kan. Bener Intinya juga. seperti itu. Iya juga ya. Mau dihilangin amisnya gitu kan ya bisa-bisa aja, namanya juga diolah kan, tergantung sebelah. Kayak cinta dong Mas. Bisa direkayasa. Kalau cinta bisa direkayasa. Oke, berarti sebetulnya kalau secara proses pembuatannya sendiri Mas, itu tuh kan tadi juga sempat disampaikan bahwa ya jelas ini adalah bukan produk yang alami kayak susu sapi itu memang sudah bentuknya menjadi susu. Berarti prosesnya sendiri melalui kayak gimana gitu loh. Ya panjang, ya makanya banyak yang menyebut itu salah satu ultra processed food karena pengolahannya sudah di pabrik segala macam kayak itu, nggak sekedar dipanaskan, nggak sekedar dimasak doang, tapi udah dimodifikasi sedemikian rupa, jadi ya ultra processed food kayak gitu. Kalau dibilang alami ya memang lebih alami kalau misalnya makan ikan segar, cuman kan teknologi pangan itu ada karena memang ada kebutuhan kan, nggak apa namanya, ya pasti ada plus minusnya. Kalau misalnya dibilang ultra processed food itu ada minusnya, plusnya juga ada. Ikan segar itu masa simpannya berapa lama sih? Taruhlah seperti itu. Misalnya berapa hari gitu sudah basi gitu misalnya. Diolah sedemikian rupa gitu biar bisa dipakai, umur pakainya bisa lebih panjang atau bisa didistribusikan di daerah yang nggak punya ikan kayak gitu misalnya. Nah itu kan juga apa namanya, nggak banyak tersedia ikan segar gitu. Nah menggunakan yang sudah diolah itu jadi bisa didistribusikan ke mana aja lebih gampang kayak gitu. Ini tuh kayak di luar negeri rata-rata gitu ya, harga buah yang fresh itu jauh lebih mahal. Kalau misalnya mau versi lebih murahnya, kita bisa beli buah-buah yang frozen. Yes. Tapi orang-orang di luar negeri itu sudah terbiasa mengkonsumsi buah-buah yang frozen karena sebenarnya sama-sama aja, cuman bedanya udah masuk ke freezer ibaratnya, yang udah dikemas, yang udah di-pack agar kemudian dia bisa tahan lebih lama. Ya, itu juga mungkin kurang lebih sama-sama aja gitu ya. Mungkin ada perbedaan sedikit masalah beberapa hal, tapi ya tetap bisa dikonsumsi dan tetap ada protein, tetap ada vitaminnya, tetap ada nutrisinya. Pun juga kayak misalnya kayak gini Mas, karena kan kalau aku lihat let's say kayak buah di jus aja, itu kan sebenarnya tetap bagusan yang asli langsung buahnya, dimakan karena ada seratnya, ada apanya. Kalau udah di jus katanya udah mulai berkurang. Kemudian ada yang bilang ya udah diganti pakai press cold juice aja.
Iya, betul. Tapi kan juga ada pemanasan di situ, prosesnya itu yang akan menghilangkan nutrisi dan lain sebagainya. Mungkin di ikan ini juga akan seperti itu ya, Mas. Tapi kan daripada kita yang makan ikannya yang mungkin gak semua orang suka ikan, dengan susu akan lebih gampang dikonsumsi gitu ibaratnya. Ya, ya kurang lebih seperti. Sebenarnya kalau misalnya ada yang berkurang segala macam itu apa namanya? Konsekuensi dari pengolahan gitu kan. Kalau misalnya taruhlah ikan segar itu proteinnya 100 gram yang diolah jadi 50 gram. Ya tinggal makan 2 gitu kan jadi 100 juga iya, itu. Iya logikanya bener sih, bisa kayak gitu ya. Ini banget sih. Cuman ya itu tadi kalau misalnya fresh itu biasanya nutrisinya lebih variatif segala macam kayak gitu. Sedangkan yang sudah diolah itu biasanya kan diambil apanya doang kayak gitu atau apanya doang. Mau lebih lengkap ya bisa juga misalnya di fortifikasi tambahin apa kayak gitu. Ya jadi itu sebetulnya lebih kayak ke trik kitanya aja gitu, mensiasati gimana caranya supaya jadi lengkap aja untuk si seluruh kandungannya. Nah ini berbicara soal kandungan soalnya Mas, nutrisi deh apalagi gitu, susu ikan ini kan melalui proses yang tadi Mas bilang juga gitu, yang diambil itu hanya bagian sedikitnya aja. Apakah memang pada akhirnya akan lebih bagus dari kualitas susu sapi kah? Kita kan kemarin interview juga dengan dokter gizi segala macam kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan sih karena ya beda, satu susu satu bukan susu gitu kan. Jadi nggak bisa dibandingkan bahwa yang satu punya nutrisi apa, satu punya nutrisi ya memang barangnya beda gitu loh. Bukan susu sama susu tapi susu sama sari protein itu tadi. Seperti itu. Jadi kalau mau dibandingkan ya agak susah juga. Nggak bisa ya. Dan kalau sudah diolah itu kan ya tergantung olahnya. Kalau misalnya mau ditambahin ya bisa-bisa aja gitu loh. Jadi berarti kalau misalnya dalam satu piring makanan kan sekarang udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi tuh masih ya berarti piring makanan ya. Dalam satu piring makanan kemudian udah ada nasi, ada protein, tapi proteinnya udah bukan lagi dari daging-dagingan, kemudian digantikan pakai protein hewaninya tuh adalah ikan, susunya juga ikan. Berarti sebenarnya didanden dong ya Mas ya. Alangkah baiknya pilih salah satu, mungkin nanti protein di piring makanannya diganti pakai ayam atau misalnya daging sapi, kemudian minumnya susu ikan atau kebalikannya gitu kali ya Mas ya? Ya kan ya, pasti ada hitung-hitungannya kan. Bahkan serat pun kadang-kadang juga ada yang dalam bentuk kapsul gitu kan. Jadi ya tinggal hitung-hitungannya, nanti ada ahli gizinya yang ngatur menunya akan seperti apa gitu sih harusnya. Oke. Nah, tapi untuk susu ikan sendiri ini kan tadi kita juga tahu gitu baru selesai teruji itu di 2023 kemarin, maksudnya baru selesai dicoba lah. Tapi apakah memang sudah benar-benar siap teruji untuk didistribusikan untuk program makan gratis? Kalau teknologi hidrolisat protein kayaknya udah lama sih sebenarnya, cuman di produknya yang susu ikan ini. Susu ikan yang tertentu itu mungkin tahun 2003 itu baru dibikin kayak gitu. Tapi kalau teknologinya itu udah bukan barang baru gitu ya. Itu udah banyak sih. Pakainya ikan apa sih Mas? Aku juga penasaran. Patin kah? Nah, nggak tahu. Aku juga belum pernah lihat barangnya sih dijual itu karena sepertinya juga nggak terlalu populer kayak gitu. Jadi ya nggak tahu sih, aku nggak pernah. Dan itu kayaknya juga belum apa namanya usulan yang resmi gitu kan, cuma wacana terlontar gitu. Itu kan awal mulanya adalah tadinya kan mau dikasih susu kan, susu sapi maksudnya, susu sapi. Cuman kepikiran untuk ngasih senegara itu kan butuh suplai yang banyak banget gitu. Sanggup nggak kita menyediakan sapi segitu banyak dan diperah setiap hari apa gimana gitu? Apakah cukup untuk ngasih minum orang se-Indonesia kayak gitu. Terus kepikiran apakah perlu alternatif. Nah, salah satunya dimunculkan susu ikan itu gitu. Gitu. Apakah benar nanti pakai susu ikan? Badan Gizi kita kemarin juga wawancara, ternyata mereka belum ada wacana ke situ gitu. Jadi itu cuman apa namanya? Usulan selentingan. Kalau nggak salah waktu RDP di DPR kalau nggak salah ada usulan seperti itu, kemudian banyak yang membahas jadi rame gitu. Tapi usulan resmi kayaknya setahu aku sih belum ada sih. Tapi terlepas dari apakah ini akan diberlakukan atau tidak, tapi sebenarnya siap-siap ya. Ini doable gitu ya. Dia doable. Bisa dikonsumsi, dia juga punya protein yang baik gitu, meskipun tidak bisa menggantikan dari protein hewani dari daging ataupun juga sapi. Cuman ya kalau misalnya kita mau nyobain mungkin boleh dengan adanya sosialisasi terlebih dahulu gitu ya Mas ya. Dengan misalnya produknya dipasarkan, jadi kita juga bisa ngicipin, kita juga kemudian nggak judging kayak gini yang soalnya jadi polemik, orang-orang jadi kan kayak apaan sih ini, kenapa kayak gini gitu. Ada aja idenya gitu loh, padahal kan sebetulnya ya tadi lagi ya masih banyak proses yang akan dilalui dulu. Sampai pada akhirnya nanti fix jadi ketok palu gitu. Ada sih sebenarnya kemarin sempat ngecek juga di e-commerce gitu ada. Udah ada. Juga. Itu UMKM. Aku nggak ngerti sih. Cobain nggak? Iya, mau izin. Aku boleh, penasaran boleh. juga. Bentar. Susu ikan berarti tulisannya. Susu
Harusnya susu ikan atau apa gitu kemarin. Sampai bandingin harganya gitu lebih ekonomis mana gitu. Ternyata hasilnya apa? Ya variatif, ada yang susu sapi juga kan macam-macam kan, ada yang mahal banget, ada yang Masa yang keluar susu kuda. Beda. Itu peruntukannya juga beda. Sarah Zani mau ngapain lu minum susu kuda? Itu munculnya itu gitu loh. Tapi kalau secara keunggulan sendiri Mas, berarti kalau tadi balik lagi ya kan nggak bisa di-compare gitu ya, susu ikan apalagi susu sapi gitu. Berarti tetap yang jadi best recommendnya tetap susu sapi dong ya. Kalau even susu sapi pun sebenarnya kan ya itu tadi 4 sehat 5 sempurna kan udah ditinggalkan kan sekarang, karena orang nggak bisa mengandalkan hanya susu doang gitu. Karena nutrisi yang ada di susu itu sebenarnya ada juga di sumber pangan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya di daerah yang nggak ada susu, sebenarnya kamu nggak tergantung amat sama susu, bisa digantikan dengan sumber pangan yang lain kayak gitu. Bisa dapat dari susu pun juga nggak natural amat sih sebenarnya susu sapi gitu. Normalnya sapi itu menghasilkan susu kan ketika hamil kemudian punya anak gitu kan. Masa iya sih sepanjang hidup dia menghasilkan susu? Pasti ada modifikasi kan di situ. Nah itu yang kalau mau lebih jauh lagi sebenarnya ya nggak natural amat sih sebenarnya. Kirain susu sapi itu kayak ayam gitu loh Mas. Bertelur dia kawin terus, apa gitu. Nggak kawin dia tetap bertelur gitu. Enggak ya, dia harus ada siklusnya jadi dia dibikin supaya ya hamil terus gitu. Dan sebenarnya juga susu sapi itu ya, lu kan kita suka membayangkan untuk kecil kayaknya seru ya abis diperas susunya langsung diminum. Enggak bisa. Itu ada proses lagi sampai lu bisa diminum. Ada direbusnya lagi, diambil lagi. Aduh. Jadi masih tidak semudah itu gitu ya. Oke, Mas. Berarti kalau misalnya ada orang-orang yang dia intoleran terhadap susu sapi, kalau minum susu ini sama seperti mereka mengkonsumsi almond milk atau soy milk dong ya. Berarti mereka alternatif, bisa ya. Bisa. Buat bikin kopi mungkin juga bisa. Aduh, tapi lucu sih. Paling rada amis gitu. Ngebayangin Tapi kan susu juga jadi gak amis Mas kalau udah diproses. Ya kan tadi Mas bilang bakalan langsung bisa dihilangkan. Karena kan kebayangnya Bu amis. Nah tapi mungkin kita harus lebih berhati-hati lagi untuk membuat label-label tersendiri nih. Soalnya kan ada orang yang justru alerginya terhadap ikan. Konsumsi hewan laut. Tuh kan. Ikan tertentu aku gatel. Oh gitu Mas? Hah? Iya. Aku yang apa serangga segala macam enggak. Tapi kalau ikan tertentu aku suka gatel. Seafood? Tapi sama tertentu kan? Tertentu. Kalau enggak semua. Kadang-kadang. Tapi ya balik lagi berarti kan untuk si produk ini bebas alergi kah atau? Nah, itu dia. Tergantung kalau misalnya yang alergi sama ikan berarti kena. Oh berarti concern juga sebetulnya. Berarti untuk nanti ketika membuat itu perlu juga mungkin dicek gitu ya. Untuk semua orang tuh dicek. Pelabelannya ya apapun jelas. sih. Kalau masalah alergen kan gak cuma susu doang. Di bahan yang lain juga pasti diinformasikan. Kalau misalnya gak cocok ya berarti tidak mengonsumsi itu. Kayak aku tuh ternyata gak bisa soy milk. Jadi ternyata ketika aku soy milk tuh aku juga gak bisa, perut aku tuh melilit. Mas kalau itu permisi memang kadang kita juga melihat ya agak lebih mahal gitu. Tapi kan lagi ngomong kesehatan. Bener. Tapi gak salah juga, bener juga. Iya soalnya gitu, kenapa aku tadi bilang butuh ada pelabelan yang khusus. Soalnya kan selama ini yang kita tahu susu tuh iya untuk orang-orang yang alergi seafood atau ikan aman-aman aja. Karena gak ada tuh susu ikan. Nah kalau sekarang adanya muncul susu ikan, berarti kan lo harus lebih hati-hati lagi aja gitu sebenarnya. Mengetahui lagi gitu, ternyata tidak bisa juga gitu. Berarti kita ngebahas tadi seharga gitu. Sempat dibahas juga tadi bahwa udah ada sebetulnya yang memproduksi dan menjual. Kita nggak nemu sih sebetulnya Mas. Tapi untuk ongkos produksi ada susu ikan. Ada. Nah, yang menarik adalah karena ternyata aku juga baru ingat ikan itu kan kayak kan kolagen juga kan. Makanya ada salmonidin apa segala Nah, ini tuh bahkan ada yang bikin susu kolago susu kambing dengan fish collagen. Harganya agak mahal ya kalau di sini ya. Mahal sih Mas, 200-an. Ya sebenarnya kalau harga ya tergantung pengolahannya terus kemudian dimodifikasinya seperti apa. Susu sapi pun kan juga ada yang sampai ratusan ribu, ada yang kalau susu segar cuma 15.000 gitu kan ada. Iya, tergantung ya Mas ya. Tapi kalau misalnya ini adalah produk lokal misalnya dan kemudian UMKM yang kemudian bisa memperkenalkan ke tingkat dunia dan kemudian kita jadi salah satu penghasil pelopor ya. Susu ikan yang
baik di dunia sih menurut aku ya terobosan juga sih Mas. Menarik Susu, ya. Jadi ya ada plus minusnya juga lah. Tergantung dari gimana kita ngeliat sudut pandangnya. Kalau kita sih di redaksi sih ngelihat kegaduhan ini jadi momentum kita jadi tahu ada produk olahan ini. Iya. Buat yang nggak suka ikan maksudnya kayak gitu. Nggak suka ikan tapi kalau misalnya dia butuh nutrisi yang ada di ikan ya kasih aja itu gitu misalnya. Ada nih mereknya Surikan. Ya nggak usah disebutin mereknya. Kan Iya ada omega 3 gitu-gitunya, 3 kalsium, asam amino, protein diserengkap. Lucu tapi namanya unik tahu. Iya. Nah itu juga berarti kan bagusnya adalah ini membuka lapangan pekerjaan baru juga untuk orang-orang yang kayak oh iya sekarang ada produk si susu ikan yang kemudian ke depannya akan Bisa lebih baik nih. dikonsumsi. Ya kita bikin deh gitu sebenarnya. Bagus sih secara ide dan inovasi sih aku senang banget ya karena jadi beneran segala industri dan lini juga memang jadi sama terbuka. diversifikasi ini olahan ikannya kalau misalnya ada ikan yang mungkin secara rasa nggak terlalu oke tapi kandungan gizinya oke gitu Ya bisa diolah di- oh iya bisa juga ya. itu juga bisa kan daripada nggak laku gitu kan. Benar. Namun bukan Aryo namanya kalau misalnya sudah mengangkat tidak menjatuhkan lagi gitu ya Mas ya. Seperti biasa, kita harus yin and yang. Jadi Kamu tuh yang mau apa? Mau nyobain? Apa kita beli aja ya? enggak gitu. Aku tuh lebih penasaran gini Mas. Kan seperti yang kita tahu bahwa ikan-ikan zaman sekarang sudah terkontaminasi dengan mikroplastik dan teman-temannya Yuh. Mas ya kan. Dengan kata lain sebenarnya mau lo dibentukin sebagai susu pun juga itu akan terus Terkontaminasi. terbawa dong sebenarnya kan Mas. Itu gimana tuh? Aduh. Iya asal jangan ikan sapu-sapu itu kan. Mas kalau jangan dong. Atau ikan lele. Takutnya isinya malah kotoran akuarium ya. Yuh. Ikan sapu bisa dibantu. Kebayang, Bisa kebantu, kepala aku tahu. kebayang banget. Lele nggak sejorok itu kali ini Bukan, kan di ikan sapu-sapu. budidaya. Iya kalau sapu-sapu ngambilnya di kali gitu sih mungkin. Ya enggak lah kan pasti ada ininya apa namanya kualifikasinya ikannya ikan yang dari perairan dalam perairan dangkal itu kan ada klasifikasinya kayak gitu pasti ya, itu diperhitungkan lah Ya nggak mungkin lah ya karena kan lagi-lagi ya apalagi enggak asal nyerokin di mana iyalah gitu kan dan ini juga memang diperuntukkan tadinya kan ada tercetus ide karena ada program si makan gratis ini Iya. jadi pasti mereka juga memperhatikan sekali bagaimana cara mereka memilih produksi dan tentu juga kandungan ini untuk anak-anak loh. Iya. Kalau untuk Aryo yang udah berumur kan mungkin ya nggak apa-apa ya Mas ya Nggak gitu apa-apa. Mas. Karena aku juga sudah melalang buana ya. Iya merasakan betul, badannya pahit hidup, manis racun-racun dunia. kehidupan tuh memang sudah terkontaminasi dengan hidupnya Aryo, jadi mungkin nggak masalah gitu. Tapi loh. kalau buat anak kok coba-coba itu gitu dia, kan. itu dia gitu. Mungkin kita bisa coba dulu minggu depan kita coba beli untuk Aryo dulu, oke? Biar kita tahu kayak rasa deh at least gitu loh. Kita tanya sama Mas Uyung, kalau seandainya Mas Uyung ditawarin buat nyoba Mau gitu nggak sih, ya. Mas? Gimana? iya nggak apa-apa kalau nyoba Menarik. Ya iyalah emang nggak apa-apa emang kenapa? Soalnya kalau aku mungkin aku Enggak belum dulu. Iya, soalnya Sama sekali. Kan udah ada jaminan ini misalnya kayak labeling lalala. iya, tapi oke, baik lagi kan masalah persepsi ya. Buat aku tuh ikan dari dulu tuh aku nggak bisa karena kalau ngolahnya nggak bener tuh jadinya amis Amis, gitu iya. loh. Dan karena aku pernah beberapa kali ngelewatin ke pasar dan aromanya kurang pas di hidung aku, nggak usah jauh ke pasar deh, supermarket juga kan ada sectionnya sendiri. Ya. Itu tuh gue nggak bisa lewat karena aromanya kurang enak Enak di ya. aku. Jadi akhirnya aku ngerasa kayak, duh kayaknya enggak deh kalau misalnya ikan-ikanan gitu. Walaupun aku tahu banget secara gizi tuh bagus banget. Bahkan katanya dulu dokter kulit aku udah bilang, lo berhenti makan protein hewani yang lain kecuali ikan gitu. Kamu tapi udah pernah coba salmonella belum? Gini, beda. Yuk kita ngobrolin ini dulu. Iya, tapi kan itu juga dari ekstrak ikan. Disuntikin ke wajah, glowing kan kita. Kalau dari harganya juga beda jauh ya, Sarah ya. Mau disampaikan nggak berapa? Aku udah. Nanti aku minggu depan aku liatin lagi hasil glowing ya aku ya dari salmon DNA. Mas Uyung terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya untuk hari ini ya. Terima Kita nggak kasih ngomongin masalah Mas kulit kebetulan Uyung. iya. Nanti juga dokter kesini dokter gigi bukan dokter kulit ya. Iya betul. Saya ingetin lagi. Tapi mungkin nanti kita akan bertemu lagi sama Mas Uyung karena kita pengen tahu juga mungkin siapa tahu inovasi ini memang dijadikan gitu ya di program makan gratis dan Diwujudkan mungkin, beneran ya. betul gitu. Jadi kita mungkin bisa sama-sama berbincang lagi tentang si susu ikan ini. Atau mungkin malah kita akan coba untuk bawa susu ikannya kita Sama-sama kita ya, deh, teman-teman Mas di Uyung. sini ngicipin bareng gitu. Tetap dia nggak mau ya. Iya. Kalau kita tuh akan ada gue di dalamnya jadi kita coba ngomongnya teman-teman di sini gitu. Oke lah kalau begitu Mas Uyung terima kasih sekali lagi sudah hadir sama-sama di Detik Pagi. sampai ketemu Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa membahas yang lebih dari ini ya Mas Uyung ya.
Ya, mudah-mudahan Mas Uyung lebih rajin ya, nggak cuma ke detik sore Iya, aja. kita butuh banyak informasi soal health kebetulan karena kan Karyo umurnya sudah menginjak usia 4, kepala 4. Belum dong. Dikit lagi. Setahun lagi. Enggak sama lagi jauh. Detikers. Ya. Tenang. Urusan masalah kesehatan tidak hanya akan dibahas di sesi yang satu ini. Karena di sesi berikutnya kita juga masih mau ngomongin tentang masalah kesehatan. Ih, seru banget. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Masih terus akan bersama kita di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh, masih Terima lupa kasih. nih gue rasa nih, ya Allah.